Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar semua? Lausu harap adik-adik pada sehat dan semangat ya. Nah, hari ini Lausu senang bisa menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Nah, sebelumnya Lausu mau mengingatkan adik-adik tentang 4 poin sikap kita dalam beribadah. Yang pertama, kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Yang kedua, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk tenang dan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita harus mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Ya, jangan ditinggal-tinggal. Yang keempat, kita harus berdoa dengan sikap yang baik. Karena pada saat berdoa, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua sudah siap? Mari bangkit berdiri, langsung aja kita nyanyikan Mas Sekolah Minggu. Kita nyanyi dengan semangat dan pakai gerakan ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Chủ đời xế xao, Chủ đời xế xao, sự wo man ở thong ta cha thiên. Thiên ai thiên phục quang cơ xao xin, quay là chữ xin tờ xin sơn mi. Xế xế chân chính, trái mê phù thiên, ở thong ai Chủ cháu quê phù trình. What to mình đi, chớ in chân xin, Eastern nyonya cumin. Nah, adik-adik semua, kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita begitu baik. Dia menjaga kita dari pagi sampai malam hari. Langsung mau ajak-ajak adik-adik nyanyi satu lagu, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu.
Adik-adik, coba lihat Lause punya gambar apa ya? Nah, pasti adik-adik semua sudah tahu atau di rumahnya ada. Gambar apa? Ya, Alkitab. Nah, adik-adik, Alkitab adalah sebuah buku yang sangat indah dan menakjubkan karena di dalamnya berisi kebenaran dan surat cinta Tuhan untuk kita semua. Sebentar lagi Lause kita akan menceritakan salah satu surat cinta untuk kita semua. Untuk mempersiapkan hati kita, kita akan nyanyi satu lagu Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya.
Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, Lause harap adik-adik semua tetap sehat ya, dan tetap semangat mengikuti sekolah minggu online, walaupun kita berada di rumah saja. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarkanlah Tuhan yang pimpin waktu penyampaian firman Tuhan ini. Tuhan pimpin Lause kami, dan juga Tuhan yang pimpin setiap kami akan mendengarkan, dan kiranya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau nanya nih. Nah, siapa di sini yang tadi pagi ya baru bangun terus mamanya sudah bilang, "Ayo kita ikut sekolah minggu." Nah, kira-kira kalian mau taat atau tidak? Taat nggak ya? Nah, pastinya kita taat ya. Nah, hari ini Lause juga akan berbicara tentang ketaatan 4 pengikut Allah yang setia. Waktu itu merupakan masa-masa yang menyedihkan bagi bangsa Israel. Mengapa ya menyedihkan? Karena Raja Nebukadnezar dari Babel berhasil menaklukkan Yehuda. Nah, waktu itu banyak sekali umat Allah yang berada di Israel dibawa ke Babel, sehingga mereka harus meninggalkan rumah dan juga tempat ibadah mereka di Yerusalem. Hal itu membuat mereka sangat sedih, dan kini mereka harus tinggal sebagai orang-orang asing di negeri orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, waktu itu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada Aspenas nih. Aspenas ini kepala pegawai istananya. Dia berkata, "Bawalah kepadaku beberapa orang muda Israel yang pintar, yang sehat, dan juga yang tampan. Nah, aku ingin mereka bekerja di istanaku. Dan engkau harus mengajarkan mereka bahasa dan cerita kita. Engkau juga harus memberikan mereka makanan serta minuman dari hasil yang terbaik di dalam negeri kita. Dan setelah 3 tahun mereka dididik dengan cara kita, mereka akan siap untuk melayani aku." Nah, akhirnya Aspenas pun, si kepala pegawai istana ini, dia pergi mencari seperti apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, akhirnya terpilihlah Daniel, Hananya, Misael, dan juga Azaria. Nah, mereka ini merupakan pemuda Israel dari keluarga yang terbaik. Nah, pertama-tama yang dilakukan oleh Aspenas ini adalah memberikan nama Babel kepada mereka. Daniel diberi nama Belteshazzar, Hananya diberi nama Sadak, Misael diberi nama Mesak, dan Azaria diberi nama Abednego. Nah, adik-adik, sesudah itu mereka diberi makan oleh kepala pegawai istana tersebut. Nah, ketika mereka diberi makan, mereka tidak mau memakan makanan yang diberikan oleh kepala pegawai istana tersebut. Kenapa ya adik-adik? Karena yang pertama, Allah setelah memberitahukan mereka bahwa bangsa Israel hanya boleh makan makanan tertentu, dan itu pun harus diolah dengan cara yang khusus. Dan selain itu, makanan itu pun telah dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena itu, mereka memilih taat kepada Allah dengan tidak memakan makanan yang diberikan oleh Aspenas. Mereka tidak mau memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, tetapi si kepala pegawai istana tersebut bersusah hati, dia bersedih. Nah, padahal makanan-makanan yang telah dipersembahkan kepada raja itu adalah makanan-makanan enak, seperti daging, buah-buahan, pokoknya segala macam yang enak. Tetapi sekali lagi mereka tidak mau memakannya karena itu makanan sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, akhirnya Aspenas pun berkata kepada mereka, "Kalau kalian tidak memakannya, maka kalian akan kelihatan kurus dan kalian akan sakit. Dan jikalau raja melihat hal itu, maka aku akan dihukum karena tidak merawat kalian dengan baik." Nah, tetapi Daniel tidak menyerah. Daniel berkata kepada kepala pegawai istana tersebut, "Begini saja, tolong berikan kami selama 10 hari hanya makan sayur dan minum air. Nah, setelah berakhir 10 hari, maka engkau harus memperhatikan kami. Engkau harus membandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan dari raja. Dan jikalau kami tidak lebih baik daripada mereka, maka kami pun akan makan makanan raja." Nah, akhirnya kepala pegawai istana tersebut menyetujui.
Dan dimulailah Daniel dan teman-temannya diberi makan selama 10 hari hanya sayur dan minum air saja. Nah, setelah selesai 10 hari, si kepala pegawai istana tersebut dia memperhatikan, wah ternyata Daniel, Sadak, Mesak dan Abednego badannya lebih sehat, lebih kelihatannya lebih baik dibandingkan orang-orang yang makan dari makanan raja. Nah, akhirnya kepala pegawai istana tersebut mengizinkan kalau mereka boleh makan makanan yang diminta oleh Daniel. Nah, adik-adik, waktu pun berlalu. Nah, mereka pun telah siap nih mempelajari segala sesuatu yang ada di dalam istana. Dan sekarang mereka akan dibawa kepada Raja Nebukadnezar setelah 3 tahun berlalu. Nah, akhirnya mereka pun berbincang-bincang dengan Raja Nebukadnezar. Setelah Raja Nebukadnezar berbicara kepada mereka, wah, Raja Nebukadnezar pun terkagum. Dia melihat mereka ini betapa pintarnya dan juga betapa baiknya mereka. Sampai-sampai Raja Nebukadnezar berkata dengan bangganya nih, bahwa mereka 10 kali lebih bijaksana dibandingkan semua orang yang ada di dalam istananya. Dan juga mereka ini 10 kali lebih bijaksana dibandingkan dengan ahli-ahli nujumnya Raja Nebukadnezar. Terus orang-orang yang berilmu perbintangan dan juga orang-orang lain yang berusaha untuk mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, Allah telah menyertai dan melindungi keempat pengikutnya Allah yang setia. Siapa saja itu? Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego. Nah, Allah telah merawat mereka sehingga mereka memiliki badan yang kuat dan sehat walaupun mereka hanya makan sayur dan minum air saja. Dan Allah juga memberikan mereka hikmat, kepintaran yang luar biasa untuk melayani Allah di tengah-tengah bangsa Babel. Nah, adik-adik, karena mereka tahu bahwa Allah begitu mengasihi mereka, maka mereka bersedia untuk taat kepada Allah dan setia kepadanya untuk melayani Dia walaupun di tengah kondisi yang sulit, di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, di tengah bangsa Babel. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya bahwa Allah telah memberikan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, menebus semua dosa kita. Maukah kita seperti Daniel dan ketiga temannya? Maukah kita taat kepada Allah, selalu mendengarkan firman-Nya, mau untuk mengikuti sekolah minggu online? Walaupun sekarang ya adik-adik, kita tahu sulit untuk mengikuti sekolah minggu online karena mungkin di rumah bosan, tidak bertemu dengan teman-teman. Tapi sekali lagi, kita harus ingat betapa Allah mengasihi kita dan kita harus setia. Kita harus setia seperti Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego yang selalu mau melayani Allah di tengah kondisi yang sulit. Nah, sekarang kita mau membaca ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Nah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami belajar begitu besarnya kasih Engkau kepada kami. Dan Tuhan, kami pun mau belajar seperti Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego untuk selalu setia kepada Tuhan, taat kepada firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk dapat selalu menaati Engkau di setiap kondisi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini ya adik-adik, dan jangan lupa mengerjakan aktivitas. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih untuk Lausu Sylvia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari kitab Daniel. Daniel adalah seorang yang taat kepada Allah. Allah mengasihi dan memelihara hidup Daniel. Sebagai ucapan syukur, adik-adik bisa meminta orang tua memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan transfer ke rekening BCA Sekolah Minggu atau melalui scan QR Code. Nah, untuk lagu respon kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan adalah Gembalaku. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah nyanyikan satu kali lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik boleh berdiri, kita mau nyanyikan Bapa terima kasih. Kita ambil sikap berdoa ya. Bapa di dalam
adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa. Kita ambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Tuhan juga terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami boleh selalu mentaati akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause punya pengumuman. Dalam rangka menyambut Natal, kita akan mengadakan perlombaan. Perlombaan Natal kita ada menghafal ayat dan menyanyi. Nah, diharapkan setiap adik-adik boleh ikut semua. Boleh ikut ayat hafalan atau menyanyi. Keduanya dikumpulkan paling lambat ya adik-adik ya. 26 September, jangan lupa. Lause harap semua pada ikut ya. Nah, sampai di sini ibadah sekolah minggu pada hari ini. Lause ingatkan adik-adik untuk setia ibadah online. Dadah, sampai jumpa.